Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-25, namun suasana di apartemenku terasa sangat sunyi. Sejak orang tuaku meninggal dalam kecelakaan tragis 5 tahun lalu, tepat di hari ulang tahunku, aku selalu merayakannya sendirian. Tidak ada pesta, tidak ada kue, hanya aku dan kesunyian yang mencekam di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Keanehan dimulai ketika bel pintu berbunyi tepat pada pukul 00.00. Aku tidak mengharapkan tamu siapapun. Saat aku membuka pintu, tidak ada orang di sana. Hanya sebuah kotak kayu kusam dengan pita merah darah yang tergeletak di atas keset. Ada sebuah kartu kecil bertuliskan tangan, hadiah yang tertunda untuk melengkapi keluarga. Dengan tangan gemetar, aku membawa kotak itu ke ruang tamu. Bau amis yang samar mulai tercium saat aku membuka ikatannya. Di dalamnya terdapat sebuah pemutar kaset tua dan satu buah kaset pita tanpa label. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku memasukkan kaset itu dan menekan tombol play. Suara statis yang berisik memenuhi ruangan sebelum akhirnya berubah menjadi suara rekaman perayaan ulang tahun. Aku mengenali suara itu. Itu adalah rekaman ulang tahunku yang ke-20, beberapa jam sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Suara tawa ibuku dan candaan ayahku terdengar begitu nyata, seolah-olah mereka ada di belakangku saat ini. Namun, rekaman itu tidak berhenti di bagian yang aku ingat. Setelah lagu Selamat Ulang Tahun selesai, terdengar suara gesekan benda tajam di atas lantai dan rintihan pelan. Aku tertegun, karena aku tidak pernah mengingat kejadian setelah tiup lilin tersebut. Di rekaman itu, suara ibuku berubah menjadi jeritan histeris yang memohon ampun. "Kenapa kau melakukan ini, Nak?" Suara ayahku terengah-engah di rekaman itu. Jantungku berdegup kencang. Aku mulai merasa pusing, potongan memori yang selama ini terkunci rapat di sudut gelap otakku mulai memaksa masuk. Aku melihat tanganku sendiri di cermin ruang tamu, dan tiba-tiba tanganku terasa sangat dingin dan kaku. Rekaman itu berlanjut dengan suara hantaman keras dan bunyi daging yang tercacah. Aku terjatuh lemas di lantai saat menyadari bahwa kecelakaan mobil 5 tahun lalu hanyalah cerita yang kubuat sendiri untuk menutupi kenyataan pahit. Aku adalah alasan mereka tidak sampai ke restoran malam itu. Aku yang mengakhiri mereka di ruang makan rumah lama kami. Tiba-tiba, pemutar kaset itu berhenti. Keheningan yang menyusul jauh lebih menakutkan daripada suara jeritan tadi. Dari arah dapur, aku mendengar suara korek api yang dinyalakan. Aroma lilin yang terbakar memenuhi udara, bercampur dengan bau busuk daging yang sudah lama membusuk. Aku menoleh perlahan ke arah meja makan di sudut ruangan. Di sana, di dalam kegelapan, duduk dua sosok dengan tubuh yang hancur dan jahitan kasar di sekujur wajah mereka. Mereka mengenakan pakaian yang sama dengan yang mereka pakai 5 tahun lalu. Di depan mereka, terdapat sebuah kue ulang tahun dengan lilin yang menyala redup menyinari wajah mereka yang tanpa mata. Mereka tidak datang sebagai hantu untuk menghantuiku, melainkan sebagai hadiah yang dijanjikan di kartu tadi. Sosok di balik pintu tadi, kakakku yang selama ini mendekam di rumah sakit jiwa karena menyaksikanku membantai orang tua kami, muncul dari bayangan sambil memegang pisau kue. "Selamat ulang tahun, adik. Tahun ini, kita akhirnya bisa tiup lilin bersama lagi."